Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Rolanda, saya dari kelas 3 CHPI. Di sini saya akan bahas tentang materi pengertian menikah, tujuan, larangan, hukum, dan mengebiri dalam pernikahan. Yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian. Secara fikih, pernikahan adalah hukum syara yang bersifat amaliyah dan berasal dari dalil tafsili. Nah, dalam dalil tafsili ini adalah dalil yang menunjukkan kejelasan kedalilannya, menetapkan dan melepaskan kekeliruan yang ada padanya. Kemudian, kata munakahat yang berasal dari bahasa Arab, dari kata nakaha atau berhimpun yang disebut perkawinan atau pernikahan. Secara istilah, pernikahan atau perkawinan sendiri adalah sesuatu akad yang membolehkan adanya wat'i dengan menggunakan lafal tawi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah yang bahagia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pernikahan. Nah, tujuan pernikahan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah yang terdapat di Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan latasyakunnu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya dan dia telah menjadikan di antara kamu suami istri cinta, kasih, dan sayang yang demikian itu benar-benar terdapat dalam tanda-tanda bagi kaum yang tentram atau kaum yang berpikir. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya yaitu tentang menghindari zina. Sebagaimana sabda Rasulullah berkata yaitu, wahai para pemuda, segerakanlah kamu. Jika kamu mampu, maka menikahlah dengan segera. Dengan pernikahan engkau telah menjauhkan diri dari perbuatan zina. Kemudian yang ketiga ada memperoleh keturunan. Sebagai firman Allah yang terdapat di Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 diterangkan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Malu wal ambanuna zinatul hayati dunya wal bayyatu solihatu khairu inda rabbaka syawaba wa khairu amala, yang artinya harta dan anak-anak yang terdapat dalam kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal hanya ada di akhirat, atau yang kekal lagi soleh adalah lebih baik daripada pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi seperti titipan keturunan, kemudian perhiasan, harta itu adalah hanya yang ada di dunia. Kemudian untuk amal-amal untuk kelak di akhirat nanti yaitu seperti amalan-amalan yang kita lakukan pada saat kita masih hidup di dunia. Kemudian yang keempat yaitu sebagai fitrah manusia yang terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum mani nafsi wajidati wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijala hasyira wa sya'a wa taqullaha alladzi tasya'aluna bihi wa alarhama innallaha 'alaikum raqiba, yang artinya yaitu wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menurunkan atau menciptakan pasanganmu dari Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah asal dari manusia. Kemudian yang kelima ada ibadah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi,
Barang siapa yang sudah melaksanakan perkawinan, maka dia telah membentengi setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dari separuh lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Kemudian yaitu tentang poin hukum. Hukum dasar dari pernikahan yang terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa takhudunna wa qad afdha ba'dukum illa ba'di wa akhadna minkum ma yatasyaqa alid, yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya atau kembali padahal kamu telah mengambil satu sama lain, yaitu sebagai suami dan istri, dan mereka pun istri-istrimu telah membuat perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan denganmu. Jadi sebelum menikah, pasangan suami dan istri ini, laki-laki dan perempuan akan membuat suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian perikatan pernikahan. Kemudian yaitu ada hukumnya. Hukumnya terdapat ada beberapa. Yang pertama wajib, dalam arti hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu menikah, melaksanakan pernikahan dengan memberikan nafkah kepada istri-istri serta hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Kemudian yang kedua ada sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Akan tetapi jika tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjumus ke zina dan akan jatuh ke perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga ada makruh. Orang yang mempunyai kemampuan atau untuk melakukan pernikahan, ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya akan tergelincir ke perbuatan maksiat atau zina. Kemudian yang keempat ada mubah. Orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila dia melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut pada dasarnya untuk memenuhi kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan. Jadi hanya menuruti hawa nafsunya saja, tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami, dan dia akan menelantarkan istrinya. Kemudian ada yang terakhir ada haram. Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberikan hak, kewajiban, nafkah maupun secara lahir maupun batin. Dan yang kemudian ada terakhir, materi terakhir yaitu tentang larangan mengebiri. Mengebiri secara bahasa yaitu meniadakan, mengurangi atau menghilangkan. Menurut Musnad Imam Ahmad, Handai bin Musnad Abdullah bin Ma'id radhiyallahu anhu, dalam hadisnya diceritakan pada Yahya kepada kami, dia telah menceritakan tentang pada saat Rasulullah berperang, dia tidak ada wanita yang ikut. Lalu kemudian Yahya ini bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengebiri?" Namun beliau melarang hal itu. Hadis yang diceritakan oleh Yahya ini didukung oleh Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87, bahwa ayat tersebut menerangkan yaitu melarang sesuatu yang bisa merusak apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi sedangkan kebiri itu adalah merusak dari segi fisik maupun kegunaannya. Untuk itu hadis tentang kebiri yang diriwayatkan oleh dalam Ustadz Ahmad bin Hanbal itu mengenal kebiri tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, dalam hadis Musnad Ahmad itu dilarangnya bukan bersifat haram atau tidak boleh sama sekali. Namun larangan di sini yaitu bersifat anjuran yang dihukumi makruh karena boleh dilakukan jika ada kemanfaatan atau kemaslahatan. Untuk itu hadis ini bertentangan dengan amalan yang telah disepakati. Sekian presentasi dari saya tentang materi ini, yaitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.